Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dengarkanlah panggilan ibadah yang saya ambil dari Ibrani 4 ayat 14 hingga ayat yang ke-16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyiapkan diri kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan adanya pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Pujian penghormatan kita, hormat bagi Allah Bapa. Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita masuk di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau baik di dalam setiap kehidupan kami. Engkau bukan saja menciptakan kami, tetapi Engkau juga menyelamatkan kami. Bahkan Engkau juga terus memelihara kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk keberadaan kami masing-masing hari ini. Bahkan Tuhan boleh menuntun langkah kami, boleh tiba dengan selamat di gereja kami. Saatnya kami akan bersama-sama beribadah kepada Engkau. Namun Tuhan, Engkau melihat hati kami, motivasi kami di dalam beribadah kepada Engkau. Mungkin di tengah-tengah segala pergumulan kami ada begitu banyak hal yang menghalangi kami untuk tidak fokus beribadah kepada Engkau. Mungkin dengan keberdosaan kami. Sekali lagi Tuhan, karena itu kami mohon untuk pengampunan dosa kami. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Engkau yang terus menolong kami sehingga kami boleh dilayakkan untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kembali kami mau menyerahkan untuk seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkan untuk seluruh peralatan yang kami pakai, biarlah Tuhan yang akan terus menolong untuk kami boleh pakai untuk memuliakan, untuk kami boleh menyembah Engkau. Kami mau menyerahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara, satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, bahkan satu nama yang membangkitkan hidup kita. Nama Yesus Kristus itulah Tuhan, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan.
Dialah yang berkuasa atas kehidupan kita. Dialah yang berkuasa atas alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Mari bersama kita memuji dan meninggikan namanya, layak dipuji dan disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari bersama kita meninggikan Tuhan, kita memuji, kita menyembah Dia, Allah yang menguasai segala kehidupan kita. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji dan disembah. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, karena semua yang baik di dalam hidup kita adalah karya Tuhan semata. Dialah yang menciptakan kita, Dialah yang menyelamatkan kita, bahkan Dia pula yang terus memelihara kehidupan kita. Kita sendiri yang seringkali meninggalkan Tuhan. Mari kita semakin hari semakin mengenal Tuhan kita. Kita semakin hari semakin terus beriman kepada Tuhan kita dengan membaca, merenungkan, bahkan mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh penginjil Sulaiman. Mari bersama kita memuji Tuhan dengan pujian mengenal-Mu. Wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat
karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Dalam dari semua yang ku kenal, tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah yang setia, meskipun terkadang kami tidak setia ya Tuhan. Engkau Allah yang selalu memberkati kami, meskipun terkadang kami malas untuk bertemu dengan Engkau. Tuhan, ampuni kami jika kami belum sungguh-sungguh beriman kepada Engkau. Pada pagi ini Tuhan, kami mau belajar dari firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami untuk sungguh-sungguh hidup beriman kepada Tuhan, dan sungguh-sungguh mau melibatkan Tuhan dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu, berkati setiap kami, sehingga firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi setiap kami yang hadir, dan tidak ada seorang pun yang pulang dengan tangan hampa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa ya. Karena pakai masker kadang katanya kurang mesra ya. Mungkin bisa melambaikan aja ke sebelah kiri kanannya ya. Say hi ya, supaya, karena kemarin saya dapat masukan di salah satu rayon, dia bilang, Pak, aku datang itu tak disapa Pak. Makanya aku ini bergumul mau tetap di Elion apa enggak. Saya bilang, ya namanya orang baru ya,
kadangkala memang orang mungkin sungkan mau nyapa begitu ya. Tapi itu di rayon lain ya. Atau rayon ini lama ramah kok ya. Amin. Jangan-jangan di rayon ini kejadiannya. Enggak ya, di rayon lain. Nah Bapak Ibu, pada pagi ini saya akan mengajak saudara untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang akan menjadi eksposisi kita sebenarnya, karena minggu ketiga ini adalah eksposisi ya. Dan sekarang jatuh di Lukas pasal yang ke-8 ya. Lukas pasal yang ke-8. Kalau saudara sudah mendapatkan, kita akan membaca ayat 22 sampai ayat yang ke-25 ya. Lukas pasal 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-25 ya. Nah, berhubung waktu mungkin ya, saya tidak akan membaca dua versi ya. Tadi di KU1 saya membaca versi Markus juga ya untuk membandingkan. Nanti saya akan uraikan, nanti Bapak Ibu bisa lihat perbedaannya ya. Lukas pasal 8 ayat 22 sampai ayat 25. Kalau sudah mendapatkan, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, di Afrika ya, banyak hamba-hamba Tuhan yang spektakuler katanya ya. Ada yang bahkan bisa menghidupkan orang mati ya. Dan semakin sakti seorang pendeta, itu semakin banyak pengikutnya. Maka tidak heran banyak muncul aliran atau ajaran-ajaran aneh dari Afrika. Ya, salah satunya yang saya pernah lihat adalah yang setiap orang yang mau bertobat harus membuka mulutnya dan dia menyemprotkan baygon ke dalam mulut orang jemaatnya gitu ya. Dan itu katanya kalau sampai jemaat itu tidak keracunan dan lain sebagainya, berarti dia sungguh-sungguh bertobat begitu. Tapi kalau dia masuk rumah sakit, berarti dia belum sungguh-sungguh gitu ya. Nah, lebih kurang begitu. Mau saya praktekkan di Rungkut? Semakin sakti, ada yang membangkitkan orang mati, ada yang bahkan melakukan banyak hal-hal yang lain. Sehingga yang terjadi adalah banyak pendeta-pendeta di sana, karena pengikutnya, bahkan ada sebuah gereja katanya, itu jemaatnya sekali ibadah itu lebih dari 5.000 saudara ya. Jadi gerejanya tuh sampai berkali-kali ibadahnya ya. Jadi dalam satu minggu itu lebih dari 5.000. Nah saudara, dan akibatnya adalah gereja itu persembahannya meningkat dan pendetanya itu menjadi selebriti ya, dan terkenal sekali. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berbeda dengan yang kita baca, Tuhan Yesus yang adalah Allah itu, Alkitab katakan bahwa dia menjadi begitu luar biasa powernya, tapi dia tidak menjadi seorang selebriti. Dalam arti ketika dia melakukan mujizat demi mujizat, saudara ya, Alkitab tidak mencatat bahwa Tuhan Yesus ini bertambah kaya, Tuhan Yesus bertambah kepemilikannya, tapi bahkan dikatakan justru semakin terancam ya, banyak orang ingin membunuhnya ya. Tapi dalam bagian yang kita baca ini saudara, ini adalah rentetan dari peristiwa-peristiwa di mana Tuhan Yesus secara non-stop mengajar perumpamaan-perumpamaan, dan ketika masuk di pasal yang ke-8 ayat 22, di situ bagaimana diceritakan Tuhan Yesus akan menyeberang ya. Karena saudara tahu mungkin saya kasih lihat ya, kalau Danau Galilea ya, atau dikenal dengan Laut Galilea
atau Laut Genesaret ya, ini adalah satu danau yang luas sekali ya. Dan semua peristiwa Injil itu terjadi di sekitar pinggiran dari danau ini ya. Dan ketika itu Tuhan Yesus beserta murid akan menuju ke seberang begitu, dan Alkitab mencatat inilah peristiwa yang terjadi. Nah saudara, timbul pertanyaan, bagaimana mungkin Danau Galilea yang begitu tenang? Ini tenang sekali saudara ya, tenang sekali. Jadi tidak ada, ini saya ambil bulan Juni 2019 ya. Tenang sekali, kita naik di atas kapal, tidak ada ombak sedikit pun. Tapi saudara, saya punya gambar yang tahun ini saudara ya, itu 16 Januari 2022. Itu kalau lagi datang anginnya, ini di pinggir saudara ya. Anda bisa bayangkan kalau Anda di tengah, ya ini di pinggir begitu ya. Nah saudara, lalu timbul pertanyaan, Pak kok bisa terjadi ini ya? Dan ini memang satu fenomena yang sangat menarik sekali untuk kita amati ya. Karena kita tahu bahwa secara geografi ya, kalau saudara tahu ini petanya Israel ya. Lalu kita tahu bahwa Galilea itu pas di jantungnya, di tengah-tengah. Di utara itu ada satu gunung yang terkenal ya. Ya apa namanya, Gunung Hermon ya. Kita tahu bahwa karena esnya ini mencair, dia akan ikut sungai-sungai kecil, ya, Sungai Yordan, kemudian turun dan salah satunya masuk ke Danau Galilea, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, danau ini berada kira-kira 210 meter di bawah permukaan laut, ya. Jadi dia itu dikepung oleh gunung-gunung, ya. Sehingga ketika musim panas, ya, permukaan air itu akan terjadi satu proses ya yang membuat akhirnya muncul satu angin yang bisa muncul tiba-tiba ya, jadi itu kayak corong angin begitu ya. Dan kalau angin itu lewat, apapun yang dilewatinya itu akan menimbulkan satu kehancuran lah begitu ya, ombak yang besar ya. Itulah kenapa ketika kita membaca bagian ini itu terjadi kepada Tuhan Yesus dan murid-muridnya ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, Anda pernah naik kapal? Siapa di sini pernah naik kapal? Oh, dikit sekali ya. Berarti saya harus ceritakan karena jarang yang naik kapal ya. Karena saya rumahnya depan rumah sungai, dari kecil sudah bisa renang ya. Jadi saya biasa sudah ya. Nah, saudara, kalau saudara naik kapal, yang paling tidak enak itu, ya tak ajarin ya kalau nanti naik kapal, kalau Anda naik speedboat, jangan mau duduk di depan. Ya, jangan mau, Anda disuruh berapa kali pun jangan mau. Ya, karena kalau Anda naik speedboat, itu ketika kecepatan tinggi, maka di depan itu akan naik. Otomatis kalau Anda duduk di depan, Anda akan begini, bung, ya. Nah, itu tidak enak dan Anda akan mabuk nanti ya. Umumnya orang suka duduk di belakang ya, karena dia lebih stabil begitu. Makanya kenapa kalau kita membaca di Alkitab dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu berada di buritan. Nah, kita lanjutkan saudara ya. Nah, di dalam Lukas pasal 8 ayat 23, Alkitab mencatat di situ, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Nah, macam-macam nih alasan orang tertidur ya. Kalau jemaat tertidur, kira-kira alasannya apa? Yang pertama, malam mingguannya terlalu panjang, betul enggak? Atau yang kedua, memang sudah setelannya ya. Ada orang yang kalau sudah masuk ruangan gereja, cium bau AC-nya, itu langsung mata itu tutup. Ya, sudah settingannya lah istilahnya ya. Nah, ada yang begitu ya. Kemudian ada yang memang karena dia itu kerja. Malamnya dia kerja, atau dia punya anak kecil, lembur dan lain sebagainya ya. Atau dia punya sakit gula, bisa saja ya. Orang sakit gula itu biasanya juga ngantuk gitu ya. Nah, saya titip ke saudara, lihat kiri kananmu, siapa yang ngantuk ya. Mungkin dia sedang lembur tadi malam ya. Tapi poin saya adalah Yesus tertidur. Nah, Yesus tertidur kenapa kira-kira? Dikatakan bahwa sebelum dalam pasal ini Yesus itu mengajar ya. Jadi besar kemungkinan
dia bikin KKR atau pelayanan yang beruntun ya. Nah, di versi Markus dengan jelas dicatat pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Ya, buritan itu artinya di bagian paling belakang ya. Lalu dikatakan di sebuah tilam ya. Jadi atas ada tilamnya begitu ya. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa," ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, setelah ayat ini, kalau saudara melihat bahwa ada banyak penafsiran ya. Tapi umumnya setuju bahwa Tuhan Yesus secara manusia kelelahan, non-stop pelayanan ya. Makanya nanti persekutuan pelayanan ibadah itu judulnya apa? Apakah melayani Tuhan sama dengan repot? Ya, apakah melayani Tuhan sama dengan repot gitu ya. Repot itu bahasa lain daripada sibuk gitu ya. Nah, dalam bagian ini Alkitab katakan bahwa Yesus tertidur dan banyak penafsir setuju bahwa Yesus ini lelah secara fisik karena dia harus mengajar. Saudara tahu bahwa pada zaman itu tidak ada mikrofon, bukan? Anda coba khotbah di Adijasa, atau jangan khotbah lah, teriak-teriak selama 20 menit di Adijasa tanpa mikrofon. Rasanya gimana? Rasanya pengen bunuh diri ya. Saya pernah diundang di upacara pemakaman. Dia sewa 2 ruangan dan tidak boleh ada mic. Dan waktu itu saya teriak-teriak sampai urat mau putus rasanya, saudara ya. Nah, artinya bahwa Tuhan Yesus waktu itu dia khotbah dengan luar biasa, dia mengajar dengan luar biasa tanpa bantuan teknologi. Itu berarti dia lelah secara fisik, makanya kenapa Alkitab katakan dia akhirnya tertidur. Tapi tertidurnya Tuhan Yesus pun ada maksudnya, ya. Jadi jangan sampai kita tertidur tidak ada tujuannya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, lalu dikatakan bahwa dia naik ke perahu untuk bertolak ke seberang, ya. Kemudian dia naik ke sebuah perahu yang pada zaman itu perahunya itu saudara tidak besar ya. Panjangnya itu 8 meter, luasnya itu 2 meter atau lebih gitu ya. Dan ini adalah perahu umumnya dipakai oleh nelayan pada saat itu. Nah, saudara, tidak ada mesin yang menggerakkan perahu ini, hanya digerakkan oleh dayung ya, atau angin ya, dengan layar begitu. Kalau anginnya kuat dia akan naikkan layar ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, perahu ini saya katakan tadi ya, dalam perahu itu terdiri dari biasanya ada awaknya ya, 6 kira-kira 6 nelayan atau lebih ya, tergantung kebutuhannya ya. Nah, itu berarti ini adalah umumnya pada saat itu. Dan kalau mereka mau pergi berlayar atau mau melakukan aktivitas, mau nyebrang dan lain sebagainya, umumnya semua komponen ini ada dalam kapal. Ya, yaitu apa? Misalkan layar pasti harus ada, tali, dayung, ya, jangkar, handuk, persediaan makanan, keranjang, bantal. Nah, ini yang dimaksud tadi ya. Jaring atau jala, pelampung, pemberat, perkakas untuk perbaikan seandainya bocor ya, dan juga obor ya. Jadi ketika mereka akan pergi mempergunakan perahu itu, pasti ada kelengkapan-kelengkapan ini ya. Jadi sangat prepare ya, well prepared begitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, lalu kalau kita sudah tahu data-data itu, lalu timbul pertanyaan. Mengapa dengan perahu yang kuat, karena perahu itu terbuat dari kayu yang keras, kayu yang bagus, kemudian dengan perlengkapan yang lengkap, dan anak buah yang tentunya dari antara 12 murid Tuhan Yesus, 6 diantaranya adalah nelayan. Ya, kalau nelayan itu berarti dia tiap hari mainannya itu di seputar danau itu ya. Jadi dia mencari ikan di situ. Nah, saudara, lalu timbul pertanyaan, kenapa mereka punya perahu yang bagus, punya perlengkapan yang lengkap, punya awak kapal yang punya satu knowledge, pengetahuan mengenai nelayanan atau perperahuan, mereka tahu begitu ya. Tapi mereka, Alkitab katakan, ketakutan setengah mati. Ketika kapal mereka dihadapi atau terkena ombak itu, Alkitab katakan mereka itu sangat ketakutan.
Ya, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu very terrified, ya. Mereka begitu takut. Takutnya itu takut setengah mati. Ya. Nah, saudara, ini kasih Tuhan. Mengapa? Nah, ini yang kita mau cari tahu, saudara, ya. Kalau saudara memperhatikan di bagian selanjutnya, saudara, di dalam ayat 23, ya. Di situ dikatakan bahwa dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Ya, nah kalau sudah melihat, kalau dalam bagian ini ya ada satu gambar ini ya. Ini mungkin sedikit ekstrim ya gambar ini ya. Saya mau katakan adalah inilah yang mereka lakukan, para murid lakukan kepada Tuhan Yesus. Mereka ada Yesus di situ, kemudian mereka itu mempersilahkan Yesus untuk tidur di buritan, untuk istirahat. Dan setelah itu Alkitab mencatat tidak ada interaksi sama sekali, tidak ada komunikasi sama sekali antara para murid dengan Tuhan Yesus. Mungkin secara manusia saudara mengatakan, ya kan, Tuhan Yesus sudah capek, tidak usah diganggu. Mungkin secara manusia itu cengli, masuk akal gitu ya. Tapi saudara, kalau kita menemukan seolah-olah memang ada sebuah kesengajaan bahwa Tuhan Yesus itu disuruh untuk berada di buritan supaya murid-murid itu bisa dengan bebas melakukan aktivitasnya. Tentunya secara manusia mereka akan berpikir, ya Tuhan Yesus juga tidak akan banyak membantu ya, karena mana mungkin seorang tukang kayu bisa lebih hebat daripada nelayan gitu ya. Sehingga yang terjadi adalah mereka memperlakukan Tuhan Yesus itu spesial. Dan yang menarik adalah mereka menempatkan Tuhan Yesus itu di buritan, di tempat khusus ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita melihat selanjutnya ya, ketika Yesus tertidur ya. Nah ini buritan yang dimaksud ini adalah satu tempat khusus ya. Kalau saudara lihat gambar kapalnya, ya saya kasih gambar kapalnya, itu kira-kira seperti ini saudara ya. Jadi ini miniaturnya, aslinya lebih besar lagi saudara ya. Nah buritan itu di sini saudara. Ini hanya muat mungkin satu orang ya, untuk kapten biasanya, dan biasanya tertidurnya pun tidak dengan lurus ya, tapi agak menekuk begitu ya. Tapi ini adalah tempat yang sangat VIP dibandingkan harus di tempat-tempat lain di sini ya. Jadi saudara, seolah-olah murid itu menempatkan Tuhan Yesus dan memprioritaskan dia sehingga memberikan tempat yang khusus. Tapi sadarkah saudara bahwa dalam tindakan itu mereka sama sekali tidak berkomunikasi dengan Tuhan Yesus, dan komunikasi itu terjadi hanya ketika mereka berteriak-teriak karena kapal itu akan tenggelam. Itu berarti saudara, interaksi terjadi hanya ketika mereka berada di dalam kesesakan. Interaksi terjadi hanya ketika mereka sudah mungkin mati akal. Anda bisa bayangkan ya, kalau sampai seorang nelayan itu mati akal dan angkat tangan dalam hal kenelayanannya, itu berarti ini sangat-sangat mencekam. Ya, coba bayangkan misalkan kalau Dokter Indah sebagai dokter, dia sudah angkat tangan. Dok, ini sakit apa? Angkat tangan. Wah, ini bahaya ini. Ya, berarti ini sudah parah ini. Atau misalkan seorang ahli itu kalau sudah dikasih tahu, dia tidak bisa memberikan pendapatnya. Kenapa? Karena sudah tidak tahu harus berbuat apa. Ya, ini berarti saudara, ketika mereka mengalami badai ini, mungkin di awal mereka menggunakan ekspertisnya, kepintarannya. Mungkin dia pakai cara A, cara B, cara C. Karena mereka tidak mau melibatkan Tuhan Yesus. Baru setelah mereka sudah mentok, mereka sudah berada di ambang kehancuran, baru Alkitab katakan dia membangunkan Tuhan Yesus. Saya jadi ingat waktu kecil, papi saya itu suka kalau pulang kerja suka tidur siang. Satu hari ketika dia tidur siang, kan kalau dia tidur siang kami tidak boleh ribut. Ya, karena kalau terlalu ribut dia bangun, saya bisa kena gitu ya. Nah satu kali ketika papi saya tidur siang, hujan turun dengan lebatnya.
Dan di kampung saya kalau hujan itu turun lebat, berarti sungai depan rumah saya itu airnya mengalir dengan deras. Dan itu adalah masanya untuk pesta berenang. Ya, saya masih ingat, maka saya dan teman-teman di kampung itu kami mandi di depan rumah, dan kami lupa kalau air pada saat itu berbeda dengan air biasanya. Ya, sehingga ombak atau alirannya begitu deras. Dan ketika itu saya hampir mati, saudara, karena tenggelam. Nah, saudara, akhirnya karena papi saya tidur, tidak ada yang berani membangunkan kan. Tapi otomatis namanya orang tua, dia punya alarm sendiri ya. Dia bangun dan dia tahu, dan ketika tahu anaknya ini hampir tenggelam dan sudah diselamatkan oleh ya teman-teman yang lain, apa yang dia lakukan? Saya dihajar, saudara. Ya, nah orang tua zaman dulu dengan sekarang tuh beda ya. Kalau orang tua dulu, kalau kita sudah ada kena, lapor ke orang tua, kena lagi. Jadi double impact kalau orang tua dulu. Kalau sekarang berani nganuin anaknya, orang tuanya yang menuntut gitu ya. Nah ini perbedaannya, pola didiknya begitu. Nah kembali lagi, saya mau katakan ada satu kemiripan, saudara, bahwa kerap kali kita beranggapan bahwa ketika kita sanggup mengatasinya, ketika kita itu bisa berjuang dengan kepintaran kita, ketika kita berkata, halah ini tiap hari kok aku lakukan, ini bidangku kok. Lalu kita tidak pernah seperti para murid melibatkan Tuhan, berinteraksi dengan Tuhan, tanya kepada Tuhan. Inilah yang terjadi, saudara. Ya, jadi ketika Tuhan itu atau mereka tahu bahwa padahal kan namanya muridnya, mereka mengikuti Tuhan Yesus, melakukan mujizat di mana-mana, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang sakit kusta, mencelikkan orang yang buta. Mereka menyaksikan Allah atau menyaksikan guru mereka sebagai seseorang yang super power. Tapi itu hanya ada di sini, saudara. Ya, ketika mereka di dalam masa-masa tenang itu, mereka melupakan. Tapi ingat kembali ketika kesesakan itu muncul. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah kenapa dalam bagian ini kita dapat menemukan bahwa mereka dengan kapal yang bagus, dengan perlengkapan yang lengkap, dengan skill awak kapal yang baik, itu tidak bisa menaklukkan ombak atau taufan yang besar itu. Karena mereka berjuang dengan kepintaran mereka sendiri. Karena mereka tidak melibatkan Tuhan di dalam proses itu. Karena mereka berpikir bahwa mereka bisa melakukan itu sendirian. Nah saudara, permisi bertanya, berapa banyak kali dalam hidup kita harus menyesali segala sesuatu akibat keputusan kita yang tanda kutip begitu salah dan bodoh, tanpa melibatkan Tuhan. Kerap kali kita berpikir, Allah saya sudah tahu, tiap hari saya lakukan ini. Sehingga yang terjadi adalah kita putuskan tanpa melibatkan Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan tanpa Tuhan terlibat di dalamnya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, ini memperjelas bagaimana sebenarnya iman dari para murid ya. Mereka belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mereka belum sungguh-sungguh mengenal siapa guru mereka. Ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah kenapa kemudian kita lihat bahwa murid berpikir tindakannya benar. Ya. Yesus ditaruh di tempat khusus. Tapi ternyata sebenarnya tanda kutip Tuhan Yesus mau supaya ada kebersamaan di dalam perahu itu. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan sampai kita melakukan kesalahan seperti para murid ini, saudara ya. Kadangkala kita merancangkan segala sesuatu ya. Para ahli ekonom mengatakan 2023 adalah masa kegelapan. 2023 ekonomi kita akan kacau. Bahkan teman saya seringkali kirimi ya video-video berbicara mengenai prediksi ekonomi ya 2023. Yang intinya adalah kalau kita lihat itu, kita makin khawatir. Ya. Nah kalau kita khawatir, apa yang kita lakukan? Biasanya saudara, kalau kita semakin khawatir, kadangkala kita akhirnya mengusahakan dengan kekuatan kita.
Tapi kadangkala dalam kekuatan kita pikir-pikir, akhirnya kita gagal. Kenapa? Karena kita tidak ingat kepada yaitu Tuhan Yesus itu sendiri ya. Nah ini yang kita perlu ingat saudara. Jangan pernah melupakan Tuhan ya. Karena kenapa? Karena dalam dunia ini ada banyak hal yang kita tidak bisa melakukan. Saya pernah ditanya ya, Pak bisa enggak Allah itu kan maha kuasa. Bisa enggak Allah membuat batu yang besar yang sampai Allah sendiri tidak bisa mengangkatnya? Bisa enggak? Allah kan maha kuasa, betul enggak? Dia bikin batu yang besar sampai Allah sendiri tidak bisa mengangkatnya. Kira-kira itu yang salah apanya saudara? Regu A? Pertanyaannya atau jawabannya nanti? Itu pertanyaannya sudah ngawur. Mungkinkah Allah itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kodratnya? Ya, Allah tidak akan bisa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan naturnya. Naturnya maha kuasa. Mana mungkin dia membuktikan dirinya itu tidak maha kuasa, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kembali lagi ada banyak keterbatasan kita sebagai manusia yang mungkin kita merasa sebagai ahlinya, begitu ya. Kerap kali saudara, kalau di pengadilan itu ada satu kasus lalu diundang ahli, saksi ahli, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, seahli-ahlinya manusia ada satu daerah, ya, yang mungkin kita tidak bisa mengerti, ya, yang menjadi misteri dalam kehidupan kita. Dan daerah ini namanya adalah satu ya, kalau dalam kehidupan ada blank spotnya ini ya, ada yang tidak nampak ini ya. Kenapa saudara? Karena ada banyak hal di dunia ini yang di luar kendali kita. Banyak orang memprediksi A, B, C, D, tapi kalau Tuhan tidak menentukan atau tidak mengizinkan, itu tidak akan terjadi. Ya, saya ambil contoh banyak kali ya prediksi-prediksi mengenai orang ya. Salah satunya mungkin ada pendeta yang terkenal di Indonesia ya, dia diprediksi umurnya akan sekian, tapi sekarang umurnya sudah begitu lanjut. Tuhan sudah kasih dia bonus 30-40 tahun. Ya, artinya bahwa seorang yang disebut ekspertis ya, seperti mungkin dokter atau apapun ya, dia pun bisa meleset ya. Artinya poin saya adalah bukan kita jangan percaya kepada mereka yang ekspertis, tapi poin saya adalah harus tetap menggantungkan iman kita bukan pada manusia, tapi kepada Tuhan, dan harus melibatkan, harus ada interaksi ya. Nah, sampai di sini kira-kira timbul pertanyaan, bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, apakah kita berinteraksi seperti murid? Kalau ada masalah baru cari Tuhan, kalau ada pergumulan baru berdoa, ya. Atau setiap saat kita mencari Tuhan di dalam doa. Doa yang saya maksud adalah doamu secara pribadi di rumah. Ya, kerap kali saudara, kadang-kala Tuhan mengizinkan sesuatu untuk membuat kita lebih rajin mencari Dia, ya. Kalau di dalam budaya kita kan sudah umum ya, kalau orang sakit flu didoakan dengan sakit kanker, itu beda doanya, betul ya? Betul enggak? Kalau mendoakan orang sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus, betul? Haleluya. Kalau mendoakan orang sakit flu, ya dalam semoga sembuh gitu aja ya. Tapi padahal poinnya seharusnya sama, ya. Kadangkala ada yang mengatakan, loh kalau hamba Tuhan yang doa dengan jemaat yang doa beda Pak. Loh beda di mana? Pokoknya kurang afdol ya. Nah, padahal sebenarnya Anda pun bisa mendoakan ya. Anda pun bisa mengusir setan, betul? Bisa enggak Anda mengusir setan? Bisa, tapi karena ketakutan Anda diusir oleh setan. Ya, karena Anda belum terbiasa. Ya, coba nanti kalau ada kejadian kerasukan, Anda cepat dan Anda teking dalam nama Tuhan Yesus. Gampang kok. Kalau enggak keluar ya Anda yang keluar. Ya, kalau pokoknya ingat omongan Pak Aman ya, kalau diusir-usir enggak keluar, lario. Kenapa? Supaya Anda tidak celaka. Tapi kalau sudah keluar, berarti Anda bisa testimoni bahwa benar-benar Anda bisa melakukan itu. Kenapa? Karena memang kita semua diberi kuasa. Ya, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Karena itu saudara, kembali lagi
ada banyak hal ya, kalau sekarang kita membahas mengenai kemahakuasaan Allah, Allah yang berkuasa atas semesta, maka kita harus sadar ada banyak keterbatasan dalam diri kita di dunia ini ya, yang hanya Tuhan yang bisa membantu kita ya. Nah, oleh karena itu saudara, ini yang pertama. Jadi kenapa mereka tidak bisa atau gagal dalam menghadapi badai itu? Karena mereka tidak melibatkan Tuhan ya. Jadi tidak melibatkan Tuhan. Ini Anda lihat nama-nama ini orang terkenal semua nih. 6 orang ini semuanya adalah nelayan handal. Tapi nelayan handal pun tidak bisa menaklukkan badai yang besar. Ya, kenapa? Karena mereka tidak sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, karena itu aplikasinya bagi kita, mari kita libatkan Tuhan. Caranya gimana, Pak? Jangan lupa untuk setiap kali kau merencanakan segala sesuatu, sebelum kau rembuk, sebelum kau memutuskan, doa, minta hikmat Tuhan. Ya, ketika engkau akan mencari jodoh, misalkan bagi yang single ya, jangan dapat dulu, baru engkau doa. Ya, jadi dapat dulu objeknya, baru engkau doa. Itu bukan minta kehendak Tuhan, itu namanya mencocokkan. Ya, minta kehendak Tuhan artinya objeknya belum ada dan masih misteri, engkau minta sama Tuhan dan Tuhan yang akhirnya akan menunjukkan, ya, menunjukkan kepadamu dan dengan caranya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kembali lagi bahwa kalau kita menyadari kebenaran ini, maka kita tidak akan pernah melepaskan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, selalu ingat Tuhan. Nah, ketika Anda bawa mobil pun Anda bisa ingat Tuhan dalam doa ya. Cuma kalau nyetir jangan merem ya. Doa oke, tapi tetap buka mata ya. Doa boleh. Kenapa? Karena doa itu boleh kita lakukan dimanapun, saudara ya. Nah, oleh karena itu saudara, dalam bagian ini kita belajar hal yang demikian ya. Nah, sedikit testimoni ya. Pada tahun 88-89, waktu saya masih remaja, saya mengikuti sebuah camp ya, di sebuah gereja di Kalimantan ya. Dalam camp itu kami hari pertama, hari kedua, hari ketiga, waktu itu hari ketiga ya. Campnya itu 1 minggu ya. Kalau sekali camp itu bisa 6-7 hari ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, pada hari yang ketiga kalau tidak salah ya, panitia itu mengumpulkan semua peserta dan mengatakan kita kesulitan air. Jadi panitia ini bingung ya, karena mengandalkan air hujan dan semua stok air itu sudah menipis. Lalu mereka mengumpulkan kami, saya masih ingat pada saat itu sebelum makan siang, dan panitia itu minta kami berlutut dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Minta hujan itu turun. Nah, waktu itu saudara, saya lihat, wah ini mana mungkin ini cuacanya panas begini ya. Tapi ya namanya anak remaja ikut-ikutan ya, doa-doa. Waktu itu saya lihat semuanya doa itu dengan sungguh-sungguh saudara ya. Minta dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika itu ya namanya anak remaja, saya belum sungguh-sungguh yakin. Tapi saudara, saya benar-benar kaget. Tidak lama setelah doa itu, cuaca yang panas itu lama-lama tiba-tiba ada angin datang. Ketika angin datang, lalu saya lihat awan itu menjadi gelap. Ya. Dan tidak lama turun hujan, saudara. Ini lebih hebat dari siapa? Rara itu ya. Sopo sing ono remote-nya langit itu loh, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu dengan mata kepala saya sendiri saya saksikan bagaimana akhirnya terjadi mujizat Tuhan. Ya. Atas alam ini, ya. Artinya apa, saudara? Kalau kita percaya kepada Allah yang kita sembah, apakah susah bagi Dia untuk melakukan ini? Jawab, saudara. Susah apa enggak? Gampang, saudara. Kadang-kala yang bikin susah adalah kita, pikiran kita. Ada orang ketika firman Tuhan katakan, seandainya engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau bisa memindahkan gunung. Lalu dia pulang, dia mulai doakan gunung yang di depan rumahnya ini, supaya pindah. Ketika didoakan tidak pindah-pindah, langsung dia ngomong, tuh kan dari awal aku sudah tidak yakin kok. Ya.
Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kadangkala kita harus mengubah mindset kita. Para murid meyakini bahwa mereka expert di bidangnya. Mereka berpikir bahwa mereka melakukan yang mereka lakukan setiap hari. Mereka tidak butuh Kristus. Tapi ketika mereka sudah mentok, mereka sudah bingung, mereka baru melibatkan Tuhan. Dan Tuhan responnya adalah, nanti kita akan lihat selanjutnya, ya. Kalau kita lihat di dalam bagian selanjutnya, nah, mereka berseru, ya, guru-guru kita binasa. Ya, ini kata yang dipakai di sini, kalau saudara baca di Markus lebih jelas lagi, ya. Dikatakan, guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Jadi artinya saudara, mereka menyalahkan Tuhan Yesus. Ketika itu Tuhan Yesus berada di buritan, mereka yang atur, mereka yang suruh ke situ, mereka yang tempatkan dia di situ. Lalu ketika terjadi kesesakan, Tuhan Yesus yang di-complaining, ya. Dia mengatakan, guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Marah kepada Tuhan Yesus. Tapi respon Tuhan Yesus menarik, saudara, ya. Nah, ini kalau saudara melihat, sebelum masuk ke sana, tentang tidur, saudara, ya. Anda kalau tidur biasanya harus membutuhkan apa? Ketenangan, ya. Kenapa orang gampang tidur di gereja? Karena di gereja suasananya sangat tenang. Waktu Anda dengar khotbah, satu koin jatuh pun kedengaran, betul enggak? Coba jatuh ya, pasti kedengaran. Sehingga yang terjadi adalah orang tuh terhipnotis, apalagi dengar Pak Aman ngomong, wah langsung terbuai, langsung akhirnya tidur, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus tidur. Mungkin dalam konteks ini memang dia capek, tapi ketika kita baca firman Tuhan, ada satu pesan yang kita bisa dapat adalah Tuhan Yesus bisa tidur dengan tenang, meskipun ketika itu mungkin awalnya tenang, tapi setelah badai dan dalam proses badai itu kan lama, Tuhan Yesus masih tidur. Ini adalah satu simbol yang kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus ingin membuktikan bahwa dalam kepasrahan, dalam penyerahan kepada Allah Bapa, dia sungguh-sungguh benar-benar pasrah, ya. Jadi dia tidak memusingkan, tidak takut bahwa kapal itu akan tenggelam. Ini mirip dengan cerita waktu saudara tahu lagu apa? Nah, kalau tidak salah itu Amazing Grace, ya, Amazing Grace, ya. Pokoknya ada salah satu lagu KPPK yang diciptakan ketika seseorang itu naik ke sebuah kapal dan kapal itu hampir tenggelam. Dan dalam ketakutan itu lalu ada seorang Moravian, ya. Moravian itu orang Kristen tapi yang alirannya itu yang Puritan, ya, orang yang benar-benar mementingkan kesalehan gitu, ya. Lalu dia ngomong kalau tidak salah namanya John Newton, ya, saya lupa ingat. Lalu John Newton ini diingatkan, ya, bahwa dia itu kalau sudah percaya Tuhan, hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Jadi tidak usah takut. Kalaupun kapal ini tenggelam, kita akan masuk ke dalam kerajaan surga, begitu, ya. Intinya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam tidur ini, Tuhan Yesus sebenarnya ingin menyampaikan satu pesan bahwa kerap kali dalam kegelisahan kita susah untuk pasrah, saudara. Ya, tidak heran kalau saya mengenal ada jemaat, ya, yang 39 tahun minum sanak, saudara. Sanak itu adalah obat penenang. Ya, salah satunya supaya bisa tidur. 39 tahun minum sanak, saudara. Saya sampai godain, Pak, gara-gara kamu ini perusahaan jalan terus, ya. Jadi penyumbang terbesar gitu, ya, 39 tahun. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kenapa? Karena merasa gelisah, karena merasa takut, karena merasa khawatir, tidak bisa tidur. Jadi diberkatilah saudara bisa tidur. Amin. Nah, ada orang diberikan karunia, ya. Salah satunya saya. Istri saya bilang, kamu tuh gampang sekali tidur. Mau di lantai, mau di mana. Saya dulu waktu di Kalimantan, kalau kami mission trip itu tidak pakai kasur-kasuran, saudara. Tidur itu di mana? Di gereja. Gereja itu rumah Tuhan. Jadi betul lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Dan tidurnya itu atos semen, saudara, ya, bukan kasur. Jadi kalau kami tidur itu di sembarang tempat dan saya bisa ngorok di situ. Puji Tuhan.
naik kapal ya, yang alas kayu bisa ngorok ya. Nah, di hotel bintang pun puji Tuhan bisa ngorok ya. Tapi pernah satu kali saya dikasih voucher 1 kamar ya, hotel bintang. Saya tidur di situ, tidak bisa tidur saudara. Saya lihat, mewah sekali kamarnya. Lalu saya tidak bisa tidur, gara-gara ini kamar untuk seseorang yang penting. Tapi dia cancel mau nginep, dia balik lagi malam itu juga. Jadi daripada kamar ini mubazir, dipanggillah si aman ini ya. Waktu itu saya masih hamba Tuhan, baru praktek. Saya tidur di situ. Ranjangnya besar, mewah. Saya tidak bisa tidur, saudara. Malam-malam saya telepon bapak itu. Saya bilang, saya mau pulang pastori aja. Tidak bisa tidur. Kenapa? Terlalu mewah, saudara. Ya, ada barnya, ada macam-macam. Jadi saya berpikir bahwa kadangkala ya kita bisa tidur di lantai, tidur di mana, itu anugerah Tuhan. Kalau di gereja kita enak loh, ini di karpet tuh enak loh. Bisa ngorok-ngorok ini ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mau katakan tidur nyenyak itu adalah simbolisasi bahwa Tuhan Yesus ingin katakan, kamu kok takut sih para murid? Kamu kok khawatir sih para murid? Kamu harus belajar untuk pasrah, menyerahkan. Ya. Nah, karena itu sudah yang kasih oleh Tuhan, baru akhirnya masuk ke di situ ya, bahwa bagaimana murid itu kesal, lalu respon dari Tuhan Yesus luar biasa. Ayat 24. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu bereda, dan danau itu menjadi teduh. Ya. Nah, versi Markus ya. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata, nah ini menarik. Coba baca, 1, 2, 3. Nah, ibu-ibu jangan pakai ini kalau di rumah ribut, anakmu ribut terus. Diam, tenanglah, kata firman Tuhan. Ujuk sembarangan ya. Tapi Yesus menghardik angin itu dengan 2 kata. Diam, tenanglah. Nah saudara, sepintas memang Alkitab katakan ini menuju kepada angin itu ya. Tapi sebenarnya ini juga berbicara kepada orang-orang yang ketakutan itu. Ya. Mereka sudah panik. Mungkin mereka ada yang sudah merencanakan untuk terjun mungkin ya, karena tenggelam. Nah, banyak survei membuktikan kalau kapal mau tenggelam, banyak yang mati itu bukan karena tenggelamnya, tapi karena loncat duluan. Ya, karena dia takut lalu dia loncat dan lain sebagainya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, mungkin saja mereka dalam ketakutan itu sudah pikirannya aneh-aneh. Lalu Tuhan mengatakan, diam, tenanglah. Ya. Nah, saudara, ketika mempersiapkan firman Tuhan ini firman berbicara apa kepada saya secara pribadi? Kadangkala dalam kekalutan, kekhawatiran kita seringkali melupakan Tuhan. Dan bukan saja kita melupakan Tuhan, dalam ketakutan kita, iman kita menjadi hilang. Kok bisa? Nah, saudara, kita lihat selanjutnya ya. Di situ kalau saudara lihat terjemahannya di dalam Markus pasal yang keempat ayat 40 ya, kata apakah sebabnya kamu begitu takut, dalam bahasa aslinya itu artinya kenapa engkau faithless, tanpa iman. Jadi Tuhan Yesus katakan, engkau mengapa tidak ada iman sedikit pun dalam dirimu? Ketika kau menghadapi badai ini, di mana imanmu yang telah engkau lihat, engkau dengar selama ini, engkau sudah ikut aku selama ini, engkau melihat mujizat demi mujizat, tapi di manakah iman itu? Oh saudara, ini sesuatu yang menegur kita ya, karena ini juga berbicara kepada setiap orang percaya. Di manakah iman kita ketika masalah itu datang? Di manakah iman kita ketika badai itu melanda hidup kita? Saudara, kadang-kala kalau badai kehidupan atau badai masalah itu datang, itu enggak pamit-pamit atau enggak permisi ya. Ada orang yang 1 tahun itu kena terus. Ada yang mungkin berapa tahun sekali. Ada yang, saya mengenal ada seseorang yang dalam 1 tahun dia kehilangan 4 saudaranya.
dalam 1 tahun. Saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang kita bisa lihat di sini? Ketakutan bisa membuat iman orang menjadi kosong, saudara. Ketakutan, kekhawatiran itu bisa membuat orang dari yang faithful menjadi faithless, saudara ya. Dari orang yang begitu beriman menjadi tidak beriman. Saya beberapa waktu yang lalu ketika saat berulang tahun ya, kan kumpul ya, reuni, meskipun saya tidak ikut tapi saya dengar banyak kisah-kisah menarik ya. Tapi ada satu kisah yang saya sangat ingat sekali ya. Dan ini terjadi sudah sangat lama ya. Ada seorang hamba Tuhan yang melayani. Ya, ketika dia melayani, dia sungguh-sungguh melayani. Lalu kemudian dia melayani itu beserta dengan ada istri dan 2 anaknya. Nah saudara, karena pada zaman itu perlakuan terhadap seorang hamba Tuhan itu semakin susah hidup hamba Tuhan, maka semakin solehlah hidupnya, begitu ya. Prinsipnya begitu. Lalu hamba Tuhan ini ditaruh di satu kamar yang sempit dan dia harus tinggal beserta istri dan 2 anaknya. Lalu dia bisa melayani, dia bisa melewati masa sulit itu. Sampai satu titik saudara, ada majelis yang ngomong begini. Ketika dia ngomong, ya, jadi ada satu peristiwa di mana dia harus ngomong karena anaknya ini sakit kalau tidak salah, membutuhkan uang untuk pengobatan. Lalu ada majelisnya ngomong begini ya, karena mungkin ada alasan dan lain sebagainya. Lalu muncul satu omongan. Kalau kamu tidak jadi hamba Tuhan, kamu tidak mungkin bisa hidup. Wow, saudara, ini kata yang membuat dia benar-benar down, benar-benar sakit hati. Dan sejak itu, dia kemasin barangnya. Dia keluar dari gereja itu. Terus apa yang dia lakukan, saudara? Dia mulai kerja. Kerja ikut orang, kerja kumpul modal. Setelah berpuluh-puluh tahun, apa yang terjadi? Dia menjadi bos sekarang, saudara. Ya, waktu itu berapa tahun yang lalu saya kenal dia sebagai bos batubara, kaya raya. Kenapa, saudara? Awalnya daripada sakit hati dan kekecewaan dan meninggalkan pekerjaan Tuhan. Nah saudara, kok bisa dari orang yang faithful, setia, seorang yang punya iman, bisa menjadi faithless? Bisa saudara, kesusahan, penghinaan, lingkungan, itu bisa membuat engkau akhirnya kalau imanmu tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka engkau bisa mengatakan goodbye, tidak ada gereja-gerejaan, goodbye, tidak ada Kristus-Kristusan. Nah karena itu saudara, berdoalah. Semoga kita sungguh-sungguh setia sampai pada akhirnya ya. Makanya kalau orang meninggal ada tulisan, aku telah mengakhiri pertandingan iman. Itu artinya engkau telah setia sampai maut menjemputmu. Itu berarti saudara, itu adalah sebuah anugerah daripada Tuhan. Tapi dalam proses itu kita diciptakan dari debu dan kita akan kembali kepada debu. Tapi proses itu, rentang waktu itu, kita harus sungguh-sungguh faithful, setia kepada Tuhan ya. Nah karena itu saudara, dari orang yang punya iman dalam seketika bisa menjadi nol. Kenapa? Karena kesusahan, karena ketakutan. Bapak Ibu, saya berdoa semoga Anda tidak demikian. Amin. Saya berdoa semoga kesusahan tidak membuat kau jauh dari Tuhan. Amin. Saya berdoa semoga imanmu semakin bertumbuh meskipun di tengah kesusahan. Amin. Dan engkau harus membuktikan itu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, para murid ditegur. Kenapa? Tidak ada iman. Saya menarik beberapa terjemahan ya. Kalau saudara lihat dari Lukas, Markus, Matius dari Injil sinoptik ya, diterjemahkan di Lukas itu, di manakah imanmu? Ya, di Markus, apakah kamu masih tetap tidak mempunyai iman? Di Matius, kamu yang beriman kecil. Ya. Artinya, intinya semua ingin mengatakan bahwa imanmu sudah luntur.
engkau sudah tidak beriman hanya karena badai yang engkau alami. Saudara yang kasih oleh Tuhan, badai yang besar pasti akan melanda hidup kita, bukan? Cepat atau lambat. Tapi kalau kita sungguh-sungguh melibatkan Tuhan, sungguh-sungguh berseru hanya kepada Tuhan, maka saya yakin dan percaya saudara dan saya akan bertahan sampai pada akhirnya. Amin. Amin. Amin ya. Sebagai penutup saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Pascal ya, Blaise Pascal. Ini konteksnya adalah dia sedang nginjili orang yang ateis ya, yang tidak percaya kepada Tuhan, dan orang ateis itu menertawakan dia ya. Lalu dia ngomong begini, jika aku percaya kepada Allah ya, dikatakan, dan kehidupan setelah kematian, dan engkau tidak ya, dia menunjuk kepada orang itu, dan seandainya tidak ada Tuhan ya, dan benar-benar artinya kamu bilang Tuhan tidak ada ya, oke. Dan kalau tiba-tiba dan benar tidak ada Tuhan, maka kita berdua tidak rugi ya. Tapi ya, kalau memang Tuhan itu ada ya, engkau kalah. Kenapa? Karena engkau tidak percaya Tuhan, tidak punya Tuhan. Nah, dan aku akan memperoleh semuanya. Artinya mendapatkan keselamatan itu. Artinya Pascal ingin mengatakan, apa sih ruginya untuk sungguh-sungguh bergantung dan percaya kepada Tuhan? No, ya, tidak ada kerugian. Yang ada adalah keuntungan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sebagai penutup ya, ingatlah, Kristus adalah Tuhan. Ya, Dialah penguasa alam semesta ini, termasuk kita. Jadi kalau saudara merasa Tuhan itu berkuasa, tapi engkau tidak sungguh-sungguh mengimani akan kuasa Tuhan itu, maka tidak akan terjadi sesuatu yang spektakuler dalam hidupmu. Oleh karena itu, kalau kita percaya kepada Tuhan yang berkuasa itu, maka Tuhan pasti akan menuntun hidup kita. Syaratnya yang kedua, ya, fokus iman kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kita harus sungguh-sungguh, sesusah apapun hidup kita, jangan pernah iman itu hilang. Ya, jangan pernah. Karena dari survei yang saya lihat ya, banyak pandemik ini selama 2,5 tahun telah membuat banyak orang akhirnya kehilangan iman. Ya, jadi jangan pernah hilang iman. Namun libatkan Tuhan dalam hidupmu, maka Dia akan berkarya secara luar biasa. Ya, oleh karena itu saudara, kalau saat ini engkau sedang meragukan Tuhan, sedang meragukan kekuatan dan kuasa Tuhan, ingat ayat tadi, diam, tenanglah, dan biarkan Tuhan yang bekerja dalam hidupmu. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapak Ibu berdoa secara pribadi, mohon ampun kepada Tuhan kalau engkau pernah meragukan Tuhan. Berdoa secara pribadi, jika ternyata engkau sadar selama ini engkau telah mengkotakkan Tuhan dan hanya memanggil Tuhan saat engkau butuh. Engkau memperlakukan Tuhan seperti jin di dalam botol. Engkau panggil Dia hanya ketika engkau butuhkan. Jika saudara melakukan itu dan menyadarinya, minta ampun kepada Tuhan. Dan jika saudara setelah dengar firman Tuhan ini berkata, Tuhan ampuni aku, karena ternyata aku tidak lebih baik dari para murid. Dan saudara berkata, Tuhan aku mau melibatkan Engkau, sehingga imanku tidak hilang. Mintalah kekuatan dari Tuhan, dan pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu yang selalu mengingatkan kami ya Tuhan. Kerap kali karena permasalahan hidup, karena banyak kesusahan-kesusahan hidup, membuat kami melupakan Engkau ya Tuhan. Seringkali kami berjuang dengan pengalaman kami, kepintaran kami, kehebatan kami. Sehingga ketika terpuruk kami baru ingat Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan jika kami memperlakukan Engkau demikian. Dan Tuhan tolong kami
Supaya setelah mengetahui kebenaran ini ya Tuhan, kami mau melibatkan Tuhan dalam hidup kami, dan kami mau membuat iman kami semakin bertumbuh dan bukan hilang. Bantu kami Tuhan, kami tidak sanggup sendirian. Kesusahan akan datang bertubi-tubi, tapi bersama Engkau, ketika Engkau mengatakan diam dan tenanglah, maka kami bisa melewatinya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dengar doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Allah kuasa melakukan. Kalau kita yakin Allah berkuasa atas semesta, maka kita yakin pula Allah kuasa sanggup melakukan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Apakah kau meyakini Allah kita Allah yang berkuasa? Jika engkau yakin, mari ambil waktu sejenak. Engkau pasti punya pergumulan, engkau pasti punya permasalahan. Katakan kepada Tuhan, berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Inilah syafaatmu di hadapan Tuhan. Doakan apapun yang menjadi pergumulan dan air matamu pada saat ini, karena Allah sanggup menolong. Allah yang sama, yang meneduhkan badai itu, yang berkata diam dan tenanglah. Mari kita ambil waktu untuk berdoa. Yang kedua, mari kita berdoa untuk gereja kita. Kita rindu supaya Tuhan yang akan campur tangan, khususnya sebentar setelah KU2 ini akan ada persekutuan pelayan ibadah. Kita doakan supaya lebih banyak Tuhan gerakkan orang-orang yang terbeban dalam pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan tidak mudah, ada banyak tantangan. Kita doakan supaya Tuhan yang akan memberikan tuaian-tuaian yang dapat kita tuai untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu, kami menyerahkan tuh persekutuan pelayan ibadah nanti ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami rindu supaya banyak orang-orang yang digerakkan oleh Tuhan untuk mau terlibat dalam pekerjaan-Mu. Berkati ya Bapa, sehingga sungguh-sungguh nama Tuhan ditinggikan. Dan kami serahkan setiap kami Tuhan, kiranya Engkau menggerakkan kami untuk sungguh-sungguh bagaimana kami mau melakukan bagian kami. Karena setiap orang yang sudah ditebus oleh Tuhan pasti harus melayani Tuhan. Karena hanya orang yang tidak merasa ini, yang tidak melakukannya. Karena itu Tuhan, tolong kami yang sudah ditebus oleh Tuhan mau meresponi dengan memberikan diri kami untuk melayani Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Bapa, inilah doa kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan mendengar seru doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati saudara. Saudara sekalian, untuk merespon
firman Tuhan yang telah disampaikan oleh penginjil Sulaiman, saya undang Bapak Ibu jemaat untuk kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saatnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita. Jemaat dapat memberikannya dengan penuh keyakinan bahwa pertolongan kita memang dari Tuhan. Dan kita mau bertekad menyerahkan seluruh kehidupan kita, melibatkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan kita terus berpegang teguh di dalam pertumbuhan iman kita kepada Yesus Kristus. Sambil kita menyerahkan persembahan kita, kita ikrarkan, kita mau bertekad untuk semakin percaya pada Yesus. Ku percaya pada Yesus. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang kekal. Ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Ya, mari bersama kita terus menyatakan bahwa kita mengambil tekad di hadapan Tuhan. Semakin hari semakin percaya kepada Yesus. Percaya pada Yesus, darahnya dicurahkan, hanya oleh karena iman hatiku disucikan. Yesus, Yesus, ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tumbuhlah imanku. Iya, jemaat dipersilakan untuk kita bangkit berdiri. Kita pujikan bait yang ketiga. Percaya pada Yesus, rela sangkal diriku, hanya mendapatkan Yesus, bahagialah hidupku. Yesus, Yesus, ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Sekali lagi. Yesus, Yesus, ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Yesus, 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 ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Engkau baik di dalam setiap kehidupan kami.
Engkau menciptakan kami, Engkau memelihara kami, bahkan Engkau menebus kami dari segala dosa-dosa kami. Dan ketika kami melakukan segala aktivitas kami, Tuhan boleh memberikan berkat, boleh terus memberikan berkat secara jasmani. Kebaikan demi kebaikan kami boleh rasakan apa yang Tuhan berikan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, dengan iman kami, dengan keyakinan kami percaya kepada Engkau, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami memberikan persembahan kami. Engkau yang melayakkan, Engkau yang menguduskan, sehingga Tuhan boleh pakai untuk memperluas kerajaan surga melalui di Elion Rungkut ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kita kembalikan kepada Bapa di surga. Doksologi kemudian doa berkat akan disampaikan oleh penginjil Sulaiman. Allah berberkat, puji biasa ciptaannya, puji dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopang dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh melibatkan Tuhan dan beriman sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajahnya menyinari kau, Tuhan memberi anugerahnya. Damai sejahtera. Silakan duduk Bapak Ibu, doa teduh, ibadah selesai, kemudian warta akan disampaikan oleh salah satu pengurus.